Halo friend, kali ini Paimin akan membawakan alur film Indonesia. Film ini bergenre horor komedi, lumayan untuk ditonton ya. Gak usah pakai lama, langsung aja kita mulai. Film dimulai dengan memperlihatkan Dodit dewasa yang saat itu sedang mengunjungi rumah dinas bapaknya. Saat masuk ke rumah, Dodit merasakan aura yang sama saat Dodit masih kecil. Lalu, Dodit mulai cerita. Flashback di tahun 92 di Blitar. Saat itu Dodit tengah bersembunyi di got sambil melihat teman-temannya yang asik bermain Tamiya. Tak lama, Dodit ketahuan dan diajak untuk main bersama dengan mereka. Namun Dodit menolak ajakan temannya dengan beralasan kalau Tamiyanya kehabisan baterai. Padahal, Dodit hanya punya mobil mainan yang terbuat dari kulit jeruk. Karena merasa minder, Dodit memutuskan untuk pulang. Sesampainya di rumah, kita diperlihatkan keluarga Dodit yang terdiri dari bapak, ibu, kakaknya Lisa, dan suami Lisa yang bernama Dewo. Saat itu, bapak memberitahukan kalau mereka akan pindah selama 1 tahun karena bapak akan mendapat kenaikan jabatan. Diketahui kalau bapak adalah seorang polisi hutan. Di sini, Dodit menolak pindah, tapi bapak bersikukuh kalau mereka semua harus ikut bapak pindah. Karena kesal, Dodit pun masuk ke dalam kamar. Ibu kemudian menyusul dan menenangkan Dodit. Di sini ibu menjanjikan akan membelikan Dodit Tamiya yang paling bagus. Hal itu pun membuat Dodit tersenyum kembali. Singkat cerita, mereka pun siap-siap untuk pindah. Bapak, ibu, dan Dodit naik motor, sedangkan Dewo dan Lisa naik mobil membawa barang-barang mereka. Saat di tengah jalan, tiba-tiba motor bapak mogok. Dengan terpaksa, mereka harus mendorong motor itu. Saat itu, ibu melihat sosok demit yang duduk di atas pohon. Ibu yang takut memberitahukan hal itu kepada bapak. Namun bapak menegur ibu untuk tidak menghiraukan apa yang ia lihat. Mereka pun akhirnya sampai di mana Lisa dan Dewa sudah sampai duluan. Mereka merasa aneh melihat penjara di halaman rumah dinas itu. Tak lama, anak buah bapak yang akan membantu mereka datang. Mereka bernama Sugeng dan Kasno. Mereka lalu berkenalan dengan anggota keluarga bapak. Lisa juga sempat menanyakan fungsi penjara di halaman rumah. Kasno mengatakan kalau penjara itu untuk memenjarakan maling kayu. Saat Sugeng dan Kasno akan pamit, ibu mengatakan kalau mereka berdua sebaiknya bermalam saja. Awalnya mereka menolak karena mereka sepertinya takut untuk tinggal di sana. Namun pada akhirnya mereka tetap menginap di sana, di ruangan samping penjara. Bapak lalu izin untuk patroli langsung malam itu juga. Saat Dodit tidur bersama ibunya, dia mendengar suara dari luar. Dodit lalu membangunkan ibunya. Karena penasaran takut ada maling, ibu dan Dodit mengecek asal suara itu. Suara itu berasal dari penjara di halaman rumah. Ternyata tak hanya mereka berdua, Sugeng dan Kasno juga mendengar suara itu. Saat sampai di penjara, ibu menemukan rambut. Lalu Dodit yang takut mengajak ibu untuk segera balik ke rumah. Tak lama, bapak pulang dari patroli. Keesokan harinya, bapak, Sugeng, Kasno, dan Dewo akan mulai bekerja di dalam hutan. Tak lama, datang pedagang mengantarkan minyak. Pedagang itu bernama Mbah Slamet. Di sini Mbah Slamet cerita kalau rumah itu sangat seram karena dulu zaman Belanda banyak yang meninggoy di sana. Bapak yang melihat langsung menegur Mbah Slamet untuk tidak bercerita aneh-aneh agar keluarganya tak takut. Sore itu saat Lisa mengangkat jemuran, Lisa menemukan bekas telapak tangan di spray yang dijemur. Lalu, ia mendengar suara minta tolong dari penjara. Karena takut, Lisa segera pergi dari halaman. Sejak hari itu, keluarga Dodit banyak merasakan hal-hal aneh di dalam rumah itu. Kejadian itu terjadi tiap malam Jumat Kliwon. Karena hal-hal aneh itu, membuat Dodit memikirkan perkataan Mbak Slamet yang bilang kalau rumah itu angker. Malam hari, ibu dan Lisa menceritakan keanehan yang dialami mereka kepada bapak. Namun bapak mengatakan kalau semua itu hanya halusinasi mereka saja. Keesokan harinya, bapak bertemu dengan warga desa sekitar. Pak Kades berterima kasih karena kedatangan bapak membuat hutan jadi aman. Sugeng yang baru saja kencing sembarangan, tiba-tiba saja dia kesurupan. Mereka semua jadi panik melihat Sugeng kesurupan dan menyerang orang-orang. Kasno pun memukul Sugeng agar segera sadar. Padahal niatnya membalas Sugeng yang sering membulinya. Setelah kejadian itu, ibu dan bapak berdebat. Ibu ingin pulang untuk keselamatan anak-anaknya. Apalagi Dodit masih kecil dan Lisa sedang hamil. Namun bapak tak setuju karena dia harus bertugas di sana. Dia tidak bisa begitu saja untuk pulang. Ketika Sugeng sudah sadar, lebam-lebamnya diobati Kasno. Dodit lalu menemui mereka berdua dan meminta tolong agar diantar ke rumah Mbah Slamet. Singkat cerita, mereka bertiga pergi ke rumah Mbah Slamet. Lalu Mbah Slamet mulai bercerita seluk-beluk rumah itu. Dulu, di zaman penjajahan Belanda, ada gadis pribumi yang dihamili laki-laki Belanda yang sudah beristri. Wanita itu bernama Mimin.
Hubungan mereka berdua akhirnya diketahui oleh istri si Londo. Sialnya, Londo meninggalkan Mimin dan memutarbalikkan fakta kalau Miminlah yang berbohong atas hubungan mereka. Lalu Mimin dikurung di penjara rumah dinas. Mimin tidak bisa dikunjungi siapapun, bahkan laki-laki yang mencintainya. Mimin sangat menderita. Mimin yang sedang hamil akhirnya melahirkan bayinya di dalam penjara. Namun tak lama, Mimin lokot dari dunia dan dia meninggal tepat di malam Jumat Kliwon. Malam harinya bapak dan yang lain sedang berjaga di hutan. Karena melihat Kasno dan Sugeng ngantuk, bapak menyuruh mereka berdua untuk tidur saja. Saat Sugeng pamit untuk tidur duluan, dia dikejutkan dengan sosok penampakan. Sugeng pun berteriak-teriak karena ketakutan. Sementara di rumah, Lisa sedang memasak air untuk mandi Dewo. Lisa kemudian menyuruh Dewo untuk segera mandi. Namun, Lisa sedikit aneh dengan bau Dewo yang sedikit anyir. Saat Lisa mau memberikan handuk dan membuka pintu, ternyata Dewo tak ada di kamar mandi. Karena kebingungan, Lisa bertanya pada ibu di mana Dewo. Ibu menjawab kalau Dewo di hutan bersama bapak. Malam itu saat semua sedang tidur, tiba-tiba Lisa terbangun karena mendengar suara langkah kaki. Saat ia mendatanginya, ia melihat dirinya sedang melahirkan dengan dibantu ibu dan sosok hantu yang menyeramkan. Namun ternyata itu semua hanya mimpi buruk Lisa. Ibu yang mendengar teriakan Lisa lalu menenangkannya. Pagi hari, ibu menyuruh Sugeng dan Kasno untuk memasang bambu kuning. Ibu juga menyuruh Dodit menaburkan garam di sekitar rumah. Sepulang sekolah, Dodit mendengar ibu dan bapaknya bertengkar karena masalah bambu kuning yang dipasang. Dodit lalu diajak Lisa untuk pergi agar tak mendengar pertengkaran kedua orang tuanya. Saat di jalan bersama Lisa di hutan, Dodit mulai merasakan ada yang aneh dengan Lisa. Dan benar saja, Lisa yang ada di depannya seketika berubah menjadi sosok Mimin yang menyeramkan. Dodit pun ketakutan dan langsung kabur lari. Malam itu semua orang di rumah panik karena Dodit belum pulang. Bapak kemudian menyuruh ibu dan Lisa untuk jaga di rumah. Sedangkan bapak dan yang lain akan mencari Dodit di hutan. Kasno dan Dewo berinisiatif untuk meminta pertolongan Mbah Slamet. Dengan ilmunya, Mbah Slamet mencari Dodit di alam lain. Setelah Mbah Slamet menemukan Dodit, dia memberikan jimat pada Dodit. Balik ke rumah, semua orang sudah bingung karena Dodit diculik oleh demit. Namun tak lama, Dodit pulang sendiri ke rumah. Ibu dan bapak merasa bersyukur Dodit dapat kembali ke rumah. Di saat semua senang karena Dodit kembali, tiba-tiba ketupan Lisa pecah. Dengan bantuan bidan, Lisa pun melahirkan. Singkat cerita, semua orang bahagia karena kelahiran anak Lisa, terutama bapak yang sangat senang dengan kehadiran cucu pertamanya. Hari itu adalah tanggal 26 malam Jumat Kliwon. Di malam hari, Dodit mendengar suara bocil yang menangis. Ia pun mengajak ke kamar dan melihat Lisa yang sedang tidur nyenyak. Dodit berinisiatif menghibur bocil, namun ia dikejutkan dengan sosok tangan yang berada di jendela. Tak lama, ibu menyusul Dodit dan menenangkan bocil. Sementara itu, bapak dan lainnya memutuskan untuk pulang karena cuaca akan hujan. Kembali ke rumah, Lisa tiba-tiba terbangun dan ketakutan melihat banyak sekali cicak di kamarnya. Dodit lalu segera memanggil bapak yang baru tiba dan mengatakan kalau di dalam rumah tiba-tiba banyak cicak. Namun tiba-tiba, listrik padam. Lalu saat Lisa mengecek bocil, Lisa tak menemukan bayinya. Mereka semua pun jadi panik. Ibu lalu menyalahkan bapak yang sudah diminta untuk pindah jauh-jauh hari. Bapak pun mulai sadar dan berpikir kalau omongan ibu ada benarnya. Kini ia menyesal dan tidak akan memaafkan dirinya jika terjadi sesuatu kepada cucunya. Bapak dan Dewo kemudian ke rumah warga untuk meminta tolong membantu mencari bayi Lisa. Bapak juga ke rumah Kasno dan Sugeng untuk meminta bantuan mencari bocil. Setelah semua warga berkumpul, pencarian pun dibagi menjadi dua kelompok. Mereka sudah mencari kemana-mana, namun hasilnya tetap nihil. Mereka tak berhasil menemukan bayi Lisa. Dewo pun ke rumah Mbah Slamet dan meminta bantuan untuk menemukan anaknya. Mbah Slamet pun mengatakan, kemungkinan yang menculik anaknya adalah Mimin. Mbah Slamet pun mau membantu, namun dia khawatir kalau kalah ilmu. Singkat cerita, semua berkumpul dan Mbah Slamet bersiap melakukan ritual. Setelah membaca mantra, jiwa Mbah Slamet pindah ke alam lain. Di sana Mbah Slamet mendengar suara Mimin yang menangis. Mimin menangis karena telah dikhianati orang yang sangat dia cintai. Tak lama, jiwa Mbah Slamet balik. Dia pun berucap agar menyerahkan semuanya pada Tuhan. Setelah itu terdengar suara tangisan bocil. Mereka semua berusaha untuk mencari asal suara itu. Namun saat mau keluar, semua pintu tiba-tiba terkunci. Sosok Mimin mulai menghantui semua yang ada di dalam rumah. Mbah Slamet mencoba bernegosiasi dengan Mimin. Namun tiba-tiba semua orang jadi terpisah. Kasno dan Sugeng tiba-tiba berada di tengah hutan. Kembali ke rumah, bapak dan Dewo berhasil menobrak pintu. Mereka semua keluar dan mendatangi asal suara bayi yang berada di penjara. Mereka pun akhirnya menemukan bocil dalam keadaan sehat walafiat.
Sedangkan Kasno dan Sugeng ditolong Mbah Slamet. Mereka bertemu sosok baik yang bernama Mbah Buyut yang telah membantunya melawan teror Mimin. Keesokan harinya, Mbah Slamet cerita kalau Mimin tidak akan pergi dari rumah dinas itu karena arwahnya sudah menyatu dalam rumah itu. Setelah dinas selama setahun, akhirnya mereka pindah dari rumah itu dan akan balik ke rumah mereka lagi. Dan film pun selesai. Bahasan dari film ini adalah segera pindah rumah kalau sudah diteror hal aneh. See you, jangan lupa subscribe dan lancar terus rezekinya.